Salam sejahtera dan selamat bertemu melalui saat teduh PPSW 4 Kriat Raja saat ini. Mari sejenak kita teduhkan hati dan pikiran kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan kita berdoa. Puji syukur hormat senantiasa bagi-Mu Tuhan, yang terus senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Dalam suka dan duka Tuhan tetap hadir untuk menguatkan kami menuju kepada kebaikan yang Tuhan telah rencanakan. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Tuntunlah hati dan pikiran kami memahami firman-Mu dan mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, kitab Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayatnya yang ke-103. Mazmur 119 ayat 103 firman Tuhan berbunyi, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Berbagai kita yang mendengarkan firman Tuhan memelihara dalam hidup ini. Amin. Janji yang manis. Janji Tuhan yang pasti adalah menyelamatkan kita dan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Tentu kata selama-lamanya ini juga termasuk ketika kita mati, Tuhan tetap setia menyertai kita. Nah, janji Tuhan yang pasti, yang manis adalah menyangkut keselamatan yang banyak orang cari-cari dalam hidup ini. Dalam banyak agama diajarkan. Dan Tuhan sudah memberikan bagi kita. Janji yang manis dari Tuhan sudah dilakukan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Masa Paskah kita sekarang sebenarnya adalah penegasan bahwa janji-janji manis Tuhan untuk senantiasa memberikan keselamatan dan juga penyertaan Tuhan itu telah diwujudkan sambil menuju kepada kesempurnaan. Janji keselamatan dan penyertaan Tuhan tentu tidak bisa kita pahami dari segi kesuksesan materi atau memiliki harta benda. Ya, kendati pun tidak memiliki harta benda, tetapi ada keyakinan keselamatan dan penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita akan merasakan damai dan merasakan sejahtera. Sisi hidup manusia seringkali banyak yang mengukur akan arti penyertaan Tuhan itu kalau ia senantiasa sukses di dalam segala perkara hidupnya dan kemudian memiliki banyak harta benda. Tentu saja tidak seperti itu ya. Kita dipanggil Tuhan untuk senantiasa menghadirkan hidup kita sebagai orang yang sungguh merasakan damai dan sejahtera. Itu keberadaan ya. Dan masalah banyaknya harta benda itu tidak menjamin damai dan sejahtera dalam hidup ini. Dan karena itu kita senantiasa meyakini bahwa kehidupan
Anak-anak Tuhan yang memegang teguh janji manis Tuhan itu sungguh sudah merasakan keberkatan. Ia bukan lagi seperti seorang pengemis yang terus-menerus mencari berkat Tuhan. Tapi ia sudah menjadi seorang yang kaya dalam Tuhan. Yang ia lakukan sekarang adalah selalu bisa bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah ia alami dalam hidupnya. Nah, banyak orang yang dalam kehidupan ini mungkin miskin ya, tetapi itu kelihatannya secara ekonomi. Tapi dari segi batin ia kaya karena sungguh mengalami damai dan sejahtera. Sebaliknya banyak orang yang kita lihat berkecukupan secara materi, tapi tidak memiliki damai dan juga tidak sejahtera dalam hidupnya. Nah, kita mendengar biasa istilah mengungkapkan bahwa orang miskin itu bukan mereka yang kurang banyak harta melainkan orang yang senantiasa merasa kekurangan. Jadi biar kelihatan banyak hartanya, tapi kalau dia masih terus merasa kekurangan, maka sesungguhnya itulah kemiskinan yang sejati. Nah, karena itu kita tidak boleh senantiasa khawatir dalam hidup ini menyangkut harta benda ya. Atau kita tahu juga bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita, tapi justru menghilangkan damai dan sejahtera yang sesungguhnya Tuhan telah berikan. Lalu yang kedua, janji keselamatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan itu juga tidak boleh kita ukur senantiasa dari kita sehat, sejahtera fisik kita, tidak. Rasul Paulus sendiri, murid Tuhan yang sangat setia, juga senantiasa mengalami sakit penyakit dan ia menganggap itu seperti iblis yang terus senantiasa menggocok atau menusuk-nusuk dirinya. Tuhan berkata kepadanya, para Rasul Paulus dalam penyakitnya, cukup kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kesempurnaan kuasa Tuhan bukan terletak kepada mujizat, kesembuhan ilahi tidak, tapi terletak kepada penerimaan diri, bahwa kendati pun saya sakit, tetap ada kasih karunia Tuhan mengalir, tetap ada kekuatan mengalir. Walaupun tubuh kita mungkin tidak bergerak karena sakit penyakit, tetapi ada kuasa Tuhan yang sempurna yang sedang terjalin di dalamnya. Ya, mungkin juga ada yang berpikir, kalau memang keselamatan dan penyertaan Tuhan itu adalah janji manis yang sudah dipenuhi, mengapa saya tidak sembuh atau mengapa anggota keluarga aku tidak sembuh, bahkan sampai mati? Nah, tentu saja kita melihat ya, bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak sakit dan tidak mati. Tidak. Tapi justru kita diajak untuk melihat secara positif keberadaan kematian. Dan itulah keberadaan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kematian itu keuntungan, kematian itu kebahagiaan. Ya. Jadi secara positif orang Kristen memahami kematian. Jadi bukan lagi kita melihat itu sebagai tanda celaka atau tanda binasa, tidak, tapi sebagai tanda suatu keuntungan dan kebahagiaan. Banyak murid-murid Tuhan Yesus ya, umumnya itu hidupnya menderita, tetapi mereka tetap setia menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Mereka menderita secara ceria ya, menderita ceria dan juga menerima dengan ikhlas ketika mereka disiksa dan dibunuh. Janji manis Tuhan sudah dinyatakan. Lalu peristiwa Paskah ini menegaskan dalam hidupku, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bahwa janji manis kita pun manusia ada di dunia ini. Kalau Tuhan sudah menyatakan janji manisnya, mewujudkannya, maka kita pun juga terpanggil untuk mewujudkan akan keberadaan dari janji kita. Ada orang yang berkata bahwa janji adalah kebohongan termanis. Nah, seringkali orang melakukan janji-janji yang diidentikan dengan malah sebagai kebohongan yang termanis ya. Dan karena itu semakin banyak janji, semakin banyak kebohongan-kebohongan yang manis dinyatakan. Tentu kita tidak seperti itu ya. Kita mengetahui bahwa janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dalam kehidupan ini. Janji itu adalah kontrak
psikologis ya, kontrak psikologis yang menandakan adanya transaksi. Jadi janji adalah suatu kesanggupan melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan. Dalam sisi hidup kita semuanya, kita masing-masing memiliki suatu janji-janji dalam hidup ini. Ya, kita mulai dari janji misalnya ketika kita disidi ya, atau ketika kita dibaptis dewasa. Ada naskah perjanjian yang dibacakan buat kita. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan janji manis kita ini? Apakah sungguh kita sudah berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan dan hidup menjauhkan diri dari dosa? Atau seringkali kita justru takluk di dalam dosa sehingga membuat pengajaran firman Tuhan menjadi tidak berlaku dalam hidup ini. Kehendak Tuhan tidak berlaku dalam hidup kita. Tentu kita harus mewujudkan janji manis kita juga ketika kita disidi atau kita dibaptis dewasa, di mana kita memiliki tanggung jawab iman. Lalu ketika yang sudah menikah ya, ada juga janji pemberkatan, peneguhan nikah. Tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia. Janji yang manis ya, dalam untung atau malang, di dalam segala sukacita ataupun duka cita, dikatakan tidak akan meninggalkan, seperti seorang Kristen yang setia. Bukankah masih seringkali kita mendengarkan, mengalami pergumulan-pergumulan dari keluarga-keluarga Kristen yang tidak setia pada janji manisnya. Lalu ketika kita menjadi orang tua, anak-anak kita dibaptis, juga kita memiliki suatu janji yang manis ya, yang kita ucapkan. Janji itu kita dinyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anak ya, untuk mendidik anak-anak kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Mendidik anak-anak kita pada pengenalan akan Yesus. Apakah kita memang sudah melakukan, mewujudkan janji ini? Demikian juga menjadi teladan bagi mereka. Apakah sudah menjadi wujud hidup kita sebagai orang tua? Janji pengurus OIG atau pengurus yayasan juga ada janji yang dinyatakan untuk tekun dan setia dan berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan. Nah, apakah seluruh pengurus OIG, PWGT, PPGT, orang tua ya, yang tergabung di dalam kelompok-kelompok OIG, termasuk sekolah minggu ya, pengurus sekolah minggu, apakah benar-benar juga sudah setia ya dan sungguh-sungguh, atau mungkin senantiasa dalam perjalanan yang setengah hati melakukan kepengurusan, tugas-tugas kepengurusan. Dan juga dikatakan itu dalam rangka untuk menjaga kesatuan persekutuan. Jangan sampai justru banyak pengurus yang menjadi sumber dari masalah perpecahan. Lalu ada juga janji ya, penatua atau diaken. Bagaimana dengan keberadaan penatua dan diaken? Ada diungkapkan supaya senantiasa sungguh melakukan tugas, ya, setia melakukan tugas. Nah, kesetiaan ini masih sering kali harus dilakukan atau diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Ada janji juga pendeta ya, peneguhan pendeta untuk setia dan bersungguh-sungguh ya. Nah, masih sering kali kami para pendeta itu dalam menjalani pelayanan ya, ada yang kurang setia, ada yang tidak sungguh-sungguh, hanya setengah hati, seringkali bersungut-sungut, dan juga malah ada yang pergi melakukan hal-hal yang bukan urusannya. Nah, dalam bidang pekerjaan kita pun juga seringkali ada janji manis yang diungkapkan. Saudara-saudara kita yang PNS, juga yang TNI, Polri, ada juga janji bupati, janji DPRD, para hakim, ada janji ketika dilantik atau dipekerjakan, itu ada janji. Yang intinya biasanya itu akan bekerja dengan jujur,
dengan tertib, cermat, dan bersemangat. Apakah ini juga janji-janji manis ini sudah kita lakukan dalam hidup kita? Bukankah masih banyak yang sudah bekerja tetapi bekerja dengan tidak jujur, serampangan, tidak tertib, ya, asal jadi, ya, tidak cermat dan tidak semangat. Ia setengah hati, seolah-olah terpaksa dalam melakukan pekerjaannya. Kita semuanya harus memenuhi janji manis kita. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, janji adalah utang. Ya, janji adalah utang. Utang yang harus dibayar. Penuhi janjimu sebelum ditagih oleh sesama atau oleh atasan, terlebih ditagih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa janji itu adalah suatu pengakuan. Kita sudah mengaku untuk mengikatkan diri pada tanggung jawab yang harus kita jalani. Dan itu perlu kita tepati. Suatu kepercayaan didapatkan apabila janji-janji manis itu juga ditepati, dilakukan. Janji manis Tuhan sudah ditepati melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah yang sementara kita rayakan menegaskan hal itu. Menuju kesempurnaan tentunya suatu saat. Janji manis Tuhan sudah terwujud. Dan kita pun juga terus senantiasa memohon Roh Kudus supaya segala janji-janji manis kita dalam hidup ini dapat senantiasa kita wujudkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Janji yang manis Tuhan telah genapi melalui diri Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan juga yang senantiasa menyertai kami. Karena itu kami juga kiranya Roh Kudus Tuhan mampukan untuk terus mewujudkan janji-janji manis kami dalam kehidupan ini. Di berbagai segi kehidupan, tolong kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Berkatilah seluruh umat Tuhan dalam segala pekerjaan untuk tetap setia, jujur dalam melakukan setiap peran yang perlu dilakukan. Penuh semangat, penuh rasa tanggung jawab. Pun juga tetap membukakan jalan bagi yang mencari pekerjaan. Memberkati juga anak-anak kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan. Tolong kami para orang tua untuk menolong mereka supaya semakin mengenal Yesus Kristus dan juga memampukan kami untuk terus menjadi teladan bagi mereka. Berkati seluruh pengurus BPSW 4 Gereja Toraja di dalam mengangkat tugas pelayanan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam pelayanan mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI Polri, dan juga seluruh masyarakat sekeliling kami. Biarlah segala perkara dilakukan seturut dengan tugas yang telah direncanakan sehingga membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah juga senantiasa para janda, duda, anak yatim piatu. Dan banyak orang yang mengalami musibah, bencana, Tuhan senantiasa menolong. Sehingga mereka pun juga boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami Tuhan, biarlah senantiasa hidup kami, senantiasa berkenan bagi Tuhan. Kami terus merasakan damai dan sejahtera Tuhan yang sejati dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kebersamaan kita melalui saat teduh
PPSW 4 Gereja Toraja pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.